Ia berada di depan untuk melindungi kawanan domba yang ada di belakangnya. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam channel pembelajaran firman Allah Gereja Elios Malang. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mempelajari firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau boleh memberikan waktu dan kesempatan kepada kami di dalam kami mau merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, tolong kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasan, tetapi hamba-Mu diperlengkapi oleh Tuhan untuk mengajarkan firman-Mu kepada kami. Berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini, karena kami siap di dalam belajar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Ya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, yaitu mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan sebuah topik yang kita boleh pelajari pada sore hari ini, Yesus, Gembala yang baik. Mari kita membaca mulai dari ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombanya.
domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, jadi kita bisa belajar dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 itu penggambaran tentang siapakah Yesus. Di mana di dalam bagian ini dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam kalimat pertama, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Di mana ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Ya. Nah, ada satu kata pembuka yang kita coba perhatikan di sini, yaitu kata sesungguhnya. Apa makna daripada kata sesungguhnya ini? Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan yang tegas, ya, di mana ia menunjukkan kepastian dan juga makna dari apa yang Yesus katakan. Ya, di dalam uraian-uraian selanjutnya nanti kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu. Tetapi dia awali dengan sebuah pernyataan bahwa apa yang ia katakan ini, apa yang ia ungkapkan ini adalah membuktikan siapakah dirinya sesungguhnya. Ya. Berarti tidak ada yang lain lagi. Ya. Ini adalah benar-benar adanya. Ya. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Tuhan Yesus di sini sampaikan sesungguhnya itu. Sesungguhnya di sini yang kita boleh baca dalam perikop ini adalah menekankan tentang siapakah seorang gembala itu. Dan di dalam hal ini kita diberikan sebuah penjelasan tentang bahwa ada gembala, maka dikategorikan gembala seperti apa yang memimpin domba-domba itu. Ternyata di dalam perikop ini Tuhan Yesus memberikan satu uraian kepada kita. Di mana ada orang yang mengaku diri sebagai gembala, tapi ternyata mereka bukan gembala yang baik, bukan gembala yang benar, tetapi gembala yang palsu. Gembala yang berpura-pura sebagai seorang gembala. Dan di sisi yang lain, Tuhan Yesus juga memperkenalkan tentang siapa yang sebenarnya layak disebut sebagai gembala yang benar itu. Jadi mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam uraian yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, supaya kita juga bisa diberikan pemahaman yang baik dan benar untuk mengenal siapakah yang menjadi gembala kita yang sesungguhnya. Siapa yang menjadi pemimpin kita yang sesungguhnya. Siapa yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan di dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan perbandingan tentang bagaimana kita memahami seorang gembala yang palsu atau gembala yang tidak baik. Tentu ini penggambaran yang Tuhan Yesus ini ungkapkan itu adalah sebuah cerminan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Allah. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, kita benar-benar bisa menunjukkan kehidupan sebagai umat Allah. Dan siapa yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Maka di dalam uraian Tuhan Yesus di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kita tidak terjebak dan mudah mengikuti hal-hal yang tidak benar, mengikuti
orang-orang yang mengaku adalah gembala bagi kita. Maka Tuhan Yesus menguraikan ciri khas dari seorang gembala yang palsu itu. Di dalam hal ini, ayat pertama sudah jelas sekali dia tunjukkan kepada kita bahwa seorang gembala yang palsu, maka ia tidak akan pernah melewati pintu. Dia masuk dengan tidak melewati pintu. Tentu ini harus kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di mana pada zaman itu ada sebuah kandang. Dan di dalam kandang itu, untuk bisa domba-domba itu terjaga, terpelihara dengan baik, maka mereka akan diberikan pintu, satu pintu untuk mereka lewati. Untuk bisa masuk atau untuk keluar. Ya, kenapa hanya satu pintu? Supaya mereka bisa mengontrol berapa jumlah daripada domba-domba yang sedang mereka gembalakan. Ya, mereka bisa tahu. Kalau seandainya pintu terlalu banyak, maka para gembala atau para penjaga tidak mudah ya, untuk bisa melihat kondisi daripada domba-domba yang sedang mereka gembalakan. Jadi melalui satu pintu yang ada, mereka bisa mengerti, bisa memahami kondisi daripada domba yang sedang mereka gembalakan tersebut. Maka disinilah Tuhan Yesus berkata bahwa seorang gembala yang palsu, maka apa yang ia lakukan? Di dalam ia menggembalakan, di dalam ia menuntun akan domba-domba itu, maka langkah pertama yang dilakukannya adalah ia tidak pernah melewati yang namanya pintu. Di mana apa yang ia kerjakan kalau ia tidak melewati pintu, maka Tuhan Yesus berkata di sini, justru ia memanjat tembok. Jadi dia mencari jalan yang lain di luar jalan yang sebenarnya. Nah, di sini kita sudah jelas sekali penggambaran Tuhan Yesus di sini. Ya, tidak perlu terlalu banyak kita memahami atau menafsirkannya. Tetapi ini secara sederhana Tuhan Yesus berkata, seorang gembala yang palsu, maka ia tidak akan pernah bisa melewati pintu yang benar. Tetapi ia memanjat tembok. Ya. Jadi kalau kita bayangkan, kandang pada waktu itu akan ditembok, di mana ada satu pintu yang harus dilewati oleh domba-domba itu. Maka apa yang dilakukan oleh gembala yang palsu di sini apa? Ia tidak lewat pintu tetapi justru ia memanjat tembok. Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Orang yang sedemikian tidak layak disebut sebagai seorang gembala. Justru orang ini memiliki niat sebagai seorang pencuri atau perampok. Jadi Tuhan Yesus begitu gamblang, begitu mudah untuk memberikan penjelasan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Supaya mereka mudah memahami siapakah gembala yang sebenarnya. Siapa yang gembala yang benar-benar bisa mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Dan kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka kita bisa melihat di sini siapa yang patut kita bisa andalkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata bahwa gembala yang palsu, ia tidak melewati pintu tetapi memanjat tembok. Dan dijelaskan tujuannya untuk mencuri. Tujuannya untuk merampok. Dan bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita melihat lagi di dalam ayat 12, ya, di dalam ayat ini dikatakan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya. Ketika ada musuh, ketika ada serigala-serigala
yang berusaha untuk menerkam domba-domba ini. Maka kalau ia adalah gembala yang palsu, maka dikatakan di sini justru ia pergi meninggalkan kawanan domba itu. Ia tidak menjaga untuk mengusir musuh itu atau serigala-serigala yang berusaha untuk menerkam domba-domba ini. Tapi ia justru menyelamatkan dirinya. Gembala yang palsu, ketika ada tantangan, ketika ada rintangan yang dihadapi oleh kawanan domba, maka ia pergi meninggalkan kawanan itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Kawanan domba-domba yang digembalakannya tadi menjadi makanan bagi binatang-binatang buas. Ya. Menjadi makanan bagi musuh-musuh daripada domba-domba ini. Nah, disinilah penggambaran Tuhan Yesus yang begitu jelas di sini. Memang pada waktu itu tujuan daripada Tuhan Yesus di sini adalah untuk mengingatkan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengajarkan umat Allah. Tetapi justru mereka tidak membela umat Allah ketika ada persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Mereka justru ingin menyelamatkan diri. Mereka membiarkan umat Allah itu tercerai-beraikan, bahkan mati di tangan musuh. Jadi inilah yang Tuhan Yesus coba gambarkan di sini. Dan hal ini juga menjadi sebuah hal pembelajaran penting bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Kalau kita begitu yakin bahwa Tuhan itu adalah gembala dalam kehidupan kita, maka kita akan yakin bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Di saat-saat kita sedang menghadapi musuh dalam kehidupan kita. Tentu musuh yang dimaksudkan di sini mungkin itu pencobaan, penderitaan, malapetaka dan lain sebagainya. Tetapi seorang gembala yang baik di sini, maka ia terus menjaga, merawat dan memelihara. Hal inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus selanjutnya tentang seorang gembala yang benar itu seperti apa. Di dalam ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yang pertama kita perhatikan di sini, bahwa Yesus adalah pintu yang dilewati oleh domba-domba tersebut. Ya, ini penggambaran tadi. Ya, bukan hanya kandangnya, tetapi justru ia adalah pintu di mana setiap domba-domba itu harus lewat. Dan di dalam melewati pintu itu pasti ada seleksi apa yang terjadi dan bagaimana kondisi daripada domba-domba yang sedang masuk atau keluar daripada kandang. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah penjelasan penting di sini. Akulah pintu ke domba-domba itu. Kemudian ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya. Kalau kita melihat kembali di dalam ayat 3. Di mana seorang gembala yang baik. Ya, gembala yang benar. Maka di ayat 3 dijelaskan kepada kita. Untuk dia penjaga membuka pintu. Jadi seorang penjaga pasti mengenal siapakah gembala atau pemilik daripada domba-domba ini. Sehingga ketika ia datang untuk melihat kawanan domba miliknya ini, maka penjaga itu percaya. Dan ia mengizinkan penjaga itu untuk bisa masuk ke dalam kandang. Katakan di sini, untuk dia penjaga membuka pintu.
Dan hal yang lebih lagi Bapak Ibu dan Saudara adalah domba-domba itu mendengarkan suaranya. Ya, mereka mendengar suaranya. Pernah saya menonton sebuah video Bapak Ibu dan Saudara tentang gambaran seorang gembala yang benar dan gembala yang tidak baik atau yang palsu. Di mana pada waktu itu gembala yang palsu yang tidak pernah menjaga atau merawat atau menggembalakan domba-domba itu, kemudian dia memanggil, dia meniru suara daripada gembala yang benar. Tapi anehnya domba-domba itu satu pun tidak ada yang mengikuti dia. Mereka tidak peduli. Walaupun ia berusaha sekuat tenaga dengan menyamar dan meniru suara gembala yang benar, tapi satu pun seekor domba itu tidak ada yang datang menghampiri dia. Kemudian diadakan uji coba yang lain, yaitu gembala yang sesungguhnya. Dan anehnya ketika gembala yang sesungguhnya memanggil mereka dengan nada yang sama, dengan kalimat yang sama, maka domba-domba yang ada, yang jauh, kemudian datang berkerumun mengikuti dia. Ya. Ada sebuah video yang pernah saya lihat di situ Bapak Ibu. Hal ini memberikan penjelasan kepada kita seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Bahwa domba-domba itu pasti mendengar suara gembalanya. Mereka tahu. Mereka peka dengan suara gembalanya. Dan sebaliknya dikatakan di dalam ayat 14. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata, bukan hanya domba-domba itu mengenal suaranya, tetapi gembala juga sebaliknya. Ia mengenal baik domba-domba yang ia punya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi mereka ada sebuah hubungan atau relasi yang baik. Di mana saling mengenal satu dengan yang lain. Domba-domba bisa mendengar suara gembalanya. Sebaliknya gembala tahu keadaan, bahkan nama-nama daripada domba-domba itu ia kenal satu persatu. Nah, bayangkan kalau itu bukan gembala yang benar. Maka mungkin saja ia tidak mengenal akan nama daripada domba-dombanya. Ya kenapa? Karena ia dalam keseharian ia tidak pernah bersama dengan mereka. Dalam kondisi apapun ia tidak tahu. Ya. Sehingga wajarlah ia tidak bisa mengenal keadaan, nama, dan kondisi daripada domba-dombanya. Tetapi kalau ia adalah gembala yang benar, tiap saat, tiap waktu, ia bersama dengan domba kawanan dombanya. Maka disitulah kita perhatikan, ada sebuah relasi yang baik, sehingga dengan relasi yang baik itu, mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ada sebuah pengenalan yang baik. Dan seorang gembala yang baik seperti apa ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi ia mengenal, ia tahu nama mereka satu persatu. Jadi ia tidak asing dengan ciri khas daripada domba-domba. Walaupun kelihatan sama, mirip dan lain sebagainya. Tetapi karena ia hari demi hari bersama dengan mereka, maka ia bisa mengenal. Bahkan dikatakan di sini mengenal nama mereka satu persatu. Kemudian dikatakan lagi, ia akan menuntun mereka keluar. Menuntun kemana Bapak Ibu dan Saudara?
tentu ini untuk mencari makan, ya, ke rumput yang hijau sebagai tanggung jawab seorang gembala untuk memberikan makan bagi kawanan dombanya. Maka seorang gembala yang baik, dikatakan di sini, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-domba yang sedang digembalakannya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hal ini, ia akan mempertaruhkan nyawanya, ia mau berkorban bagi kawanan domba yang sedang ia gembalakan. Inilah ciri khas daripada seorang gembala yang baik. Ya, berbanding terbalik dengan gembala yang palsu tadi. Kalau gembala yang palsu ketika ada bahaya datang, maka ia akan menyelamatkan dirinya dan membiarkan domba-dombanya itu diterkam oleh serigala-serigala yang buas, binatang-binatang yang buas. Tetapi kalau ia seorang gembala yang baik, ia tidak akan pernah membiarkan. Justru ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan, melindungi kawanan domba yang sedang ia gembalakan. Karena itu adalah miliknya. Di mana di dalam ayat 4 dikatakan lagi kepada kita, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, maka apa yang ia lakukan? Ia berjalan di depan mereka. Jadi ketika ia menuntun mereka, ia tidak ada di belakang, tetapi ia berjalan di depan. Kalau ia berjalan di depan, maka kawanan domba itu mengikuti dari belakang. Ia ada di depan. Ia tidak ada di belakang. Ini menunjukkan kepada kita apa, Bapak Ibu? Sebuah perlindungan. Penjagaan yang luar biasa. Ya. Jadi ketika ada musuh ada datang dari depan, ia terlebih dahulu maju. Ia berada di depan untuk melindungi kawanan domba yang ada di belakangnya. Inilah pemimpin yang sejati. Inilah gembala yang benar. Dan dikatakan lagi bahwa domba-dombanya mengikuti mereka dari belakang. Kenapa itu terjadi? Tadi kita katakan bahwa karena mereka telah memiliki sebuah relasi yang baik, sehingga terjadi kepatuhan dari para domba itu terhadap gembalanya. Mereka begitu mengenal suara daripada gembala yang memimpin mereka. Dan sekali lagi disinilah sebuah penggambaran yang Tuhan Yesus katakan tentang hubungan orang percaya dengan Dia. Yesus menyatakan bahwa akulah pintu ke domba-domba itu. Siapa domba-domba yang dimaksudkan di sini? Domba-domba yang dimaksudkan di sini adalah orang percaya itu. Kita adalah domba-domba yang lemah, yang membutuhkan perlindungan dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum Dia, maka yang menuntun itu, gembala-gembala yang mengaku menuntun mereka, mereka sebenarnya adalah bukan penggembala yang benar, tetapi hanya seorang pencuri dan perampok yang berusaha mengorbankan domba-domba itu tetapi menguntungkan diri mereka sendiri. Dan ini jelas sekali dikatakan Tuhan Yesus di sini bahwa bagaimanapun mereka berusaha untuk menyamar itu, maka domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti mereka. Domba-domba itu tidak akan mendengarkan suara daripada gembala-gembala yang palsu ini. Dan sekali lagi ini penggambaran daripada Tuhan Yesus. Ketika ia berkata, akulah pintu bagi domba-domba itu. Karena pintu itu menyeleksi siapakah yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Dan melalui pintu itu adalah bagian daripada penjagaan, perlindungan bagi kawanan domba. Dan disitulah Tuhan Yesus menyatakan tentang dirinya. Bahwa melalui Dialah sebagai pintu keselamatan. Melalui Dialah pintu pemeliharaan itu boleh tertutup.
terjadi. Gembala yang baik, ia akan menyayangi domba-dombanya. Ia datang untuk berkorban bagi domba-dombanya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yesekiel, Bapak Ibu dan Saudara, pasal 34 ayat ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, inilah ciri daripada seorang gembala yang baik itu. Di mana ketika ada yang hilang, maka ia akan berusaha untuk mencari. Dan bukan hanya mencari saja, ia akan membawa pulang supaya ia bisa hidup bersama-sama dengan kawanan domba yang lain. Kalau ada yang luka, dirawat, dibalut. Kalau ada yang sakit, ia kuatkan. Mungkin dengan dia memberikan obat sehingga kawanan domba-domba tadi akan sembuh dari sakit penyakit yang mereka hadapi. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kenapa? Karena memang domba-domba yang gemuk dan ini tidak bisa jalan, sehingga perlu perlindungan yang luar biasa dari seorang gembala yang baik. Intinya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa seorang gembala yang baik, ia akan menyayangi domba-dombanya. Ia akan menjaga, memelihara. Ia akan melindungi. Ia akan merawat sedemikian rupa. Inilah seorang gembala yang benar sesuai dengan apa yang kita bisa artikan di dalam bahasa Yunani, yaitu kata poimen, yaitu menjaga dan memelihara. Jadi sekali lagi di dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah penggambaran yang jelas kepada kita bahwa ia adalah seorang gembala yang baik. Dan gembala-gembala yang datang sebelum dia, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka tidak layak disebut sebagai seorang gembala yang baik, tetapi mereka layak disebut sebagai gembala yang palsu atau gembala upahan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik, ia memberikan perhatian, perlindungan, dan ia juga mengenal umatnya. Karena dia adalah seorang gembala yang benar. Dan kalau kita juga perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka itu benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa dia memang adalah gembala yang baik dan benar. Karena ia berani mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan umatnya atau kawanan domba, yaitu orang percaya. Ia mempertaruhkan nyawanya dengan cara apa? Ia mau mati di atas kayu salib. Nah, itulah bentuk pengorbanan yang luar biasa dari seorang gembala yang baik tadi. Di mana ia mau mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak membiarkan kawanan domba itu tersesat atau diterkam oleh binatang-binatang buas sehingga mereka mati binasa. Tetapi justru ia mengorbankan dirinya demi keselamatan daripada kawanan domba ini. Kita menikmati hal demikian karena Kristus telah mati bagi kita. Sehingga dengan kematiannya di atas kayu salib, maka anugerah keselamatan kita boleh nikmati dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui ayat firman Tuhan yang kita boleh pelajari malam ini, di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik bagi kita. Gembala yang sejati yang senantiasa memperhatikan jemaatnya. Maka tanggung jawab kita apa? Seperti tadi firman Tuhan. Kita harus peka mendengarkan suaranya. Kita harus mengikuti dia hari lepas hari. Kita membiarkan ia berjalan di depan kita.
Jangan kita balik, kita justru menuntun Tuhan Yesus. Tapi yang sebenarnya Tuhan Yesus harus menuntun kita. Ia ada di depan kita. Ya. Dan itu sangat membedakan dengan gembala-gembala yang palsu, yang hanya memikirkan kedudukan dan kepentingan diri mereka sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita mengikuti gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita, yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Kiranya melalui pembelajaran ini boleh memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh belajar kebenaran firman, dan biarlah itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Dan biarlah kami terus mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah umat-Mu yang telah mengikuti pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.